Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita telah 3 bulan bimbingan teknis pelatihan untuk minuman seduh dan juga manisan dari rempah-rempah. Insya Allah semoga yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua, terutama untuk bapak dan ibu yang ingin memulai usaha baru. Karena di masa new normal ini ya, dan masih masa pandemi, insya Allah rempah-rempah ini masih menjadi peluang yang sangat bagus untuk memulai usaha baru. Ya, bapak dan ibu, kita sudah belajar banyak mengenai cara pembuatan, kemudian bagaimana mengolah makanan yang baik, termasuk juga keamanan pangannya, kemudian pengemasannya, pelabelan, dan pemasarannya. Nah, untuk terakhir ya, ketika kita sudah memulai usaha ini ya, sudah trial beberapa kali kita membuat produk, tentunya tidak 1-2 kali ya, bisa jadi ya, bahkan bisa lebih dari 5 kali, berkali-kali ya, untuk menemukan sebuah resep atau rasa yang sesuai, yang pas. Nah, kemudian kita mulai desain untuk mereknya, kemasannya seperti apa, dan juga pengemasannya akan seperti apa, karena pengemasan ini juga mendukung umur simpan dari produk kita. Nah, kita sudah punya produk, kita sudah punya kemampuan untuk memproduksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai legalitas usaha. Nah, kita bisa usaha kita lebih besar, lebih meningkat, lebih maju ya, ketika didukung dengan adanya legalitas atau sertifikasi. Nah, sebagai contoh untuk produk-produk rempah ini ya, baik untuk minuman seduh atau manisan rempah-rempah ini, beberapa legalitas yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah sertifikat PIRT. Nah, sertifikat PIRT ini bisa didapatkan dari Dinas Kesehatan di tiap-tiap kabupaten. Nah, peraturannya secara umum sama ya, jadi kita mengajukan formulir ya, permintaan PIRT dari Dinas Kesehatan. Nah, ada yang langsung ke Dinas Kesehatan, ada pula yang sudah perizinan 1 pintu ya. Jadi monggo disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing, karena PIRT ini identik dengan tempat tinggal kita masing-masing. Nah, yang perlu disiapkan itu apa saja untuk PIRT? Yang pertama adalah kita mendaftarkan di Dinas Kesehatan atau di perizinan terpadu ya, kemudian mengisi formulir yang isinya adalah identitas usaha kita, kemudian produk kita itu apa saja yang akan diajukan untuk mendapatkan nomor PIRT-nya ya, dari jenis produknya, kemudian mereknya apa, bahan bakunya apa, gitu ya, proses pembuatannya bagaimana, dan yang harus dipenuhi adalah desain atau kemasannya seperti apa. Nah, desain atau kemasan ini nanti akan mempengaruhi nomor di PIRT. Misalnya kemasannya plastik biasa, kemudian kemasan alufoil, kemudian pengemasannya toples misalnya, atau paper bag. Nah, ini akan membedakan nanti di penomoran untuk PIRT-nya. Nah, sehingga dicantumkan di sana, kita siapkan secara jelas ya, dari merek ya, kemudian bahan bakunya apa, kemudian kemasannya, desainnya seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu juga menyiapkan tempat produksi ya, yang sesuai dengan cara pengolahan makanan yang baik. Dalam hal ini adalah terjaga kebersihannya dan higienitasnya. Karena nanti dari Dinas Kesehatan akan mengaudit tempat produksi kita. Tidak masalah misalnya tempat produksi kita masih di dapur rumah kita, tetapi harus dibedakan di mana Bapak dan Ibu produksi dan di mana Bapak dan Ibu memasak untuk sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa persyaratan seperti tidak langsung kontak dengan kamar mandi, jadi pintu kamar mandi itu tidak terbuka atau tidak kelihatan dari tempat produksi kita. Kemudian tempat produksi ini jauh dari kandang ternak misalnya, kemudian terbebas dari adanya tikus,
kecoa, dan kucing. Nah, seperti itu ya, termasuk hewan peliharaan diusahakan tidak memasuki area produksi. Nah, beberapa hal tersebut harus menjadi perhatian, terutama ketika ada audit dari Dinas Kesehatan. Insya Allah tidak sulit ya, asalkan kita komitmen ya dan bertanggung jawab sesuai dengan cara pengolahan makanan yang baik, atau bahasa kerennya adalah GMP, Good Manufacturing Practices, yang telah ada di materi awal pada waktu BIMTEK. Oke, selanjutnya sebelum ada audit, Bapak dan Ibu diminta untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, ketika mengikuti penyuluhan keamanan pangan, Bapak dan Ibu akan diberi pelatihan lagi, kemudian mendapatkan sertifikat penyuluhan pangan. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengajuan PIRT. Oke, demikian untuk yang PIRT. Kemudian ada sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini yang mengeluarkan kalau dahulu adalah LPPOM MUI. Nah, sekarang pengajuannya melalui BPJPH ke Departemen Agama. Nah, sebagai auditornya nanti dari LPPOM MUI. Nah, sertifikat halal ini penting juga karena di Indonesia ya, masyarakatnya mayoritas muslim, sehingga ketika kemasan produk kita ini ada sertifikat halalnya, logonya, maka kepercayaan konsumen terhadap produk kita ini lebih baik begitu ya, dan lebih memilih produk yang ada sertifikat halalnya ya. Meskipun dari bahan-bahan yang kita gunakan ini semuanya alami ya, tidak ada yang apa istilahnya hal yang menyerempet ke syubhat atau hal haram ya, tetapi ketika kita bisa tersertifikasi halal ya, itu akan lebih baik ya, terutama untuk jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, tapi minimal ya kita dari PRT dulu, kemudian nanti halal bisa menyusul. Nah, itu adalah sertifikasi produk. Kemudian legalitas ya, yang mungkin harus kita penuhi juga antara lain adalah IUMK. IUMK itu bisa kita dapatkan dengan mendaftar di kantor kecamatan. Nah, sehingga kita terdaftar memiliki usaha atau dengan OSS. Nah, seperti pada materi legalitas kemarin ya, sekarang ini kita bisa mengurus legalitas secara mudah dengan online, yaitu masuk ke webnya oss.go.id. Nah, masuk saja, syaratnya hanya satu, punya KTP saja. Nah, jadi silahkan membuat akun di OSS ya, kemudian kita akan membuat yang namanya NIB. Apa itu NIB? NIB itu adalah nomor induk berusaha ya, merupakan identitas bagi kita selaku pelaku usaha. Nah, ketika kita nanti sudah punya IUMK, punya NIB, itu insya Allah secara legalitas ya terakui secara online ya, dan bisa diakses di seluruh Indonesia, dan memudahkan kita untuk mengajukan sertifikasi, termasuk juga mungkin bantuan ke lembaga keuangan, kemudian bantuan fasilitasi berupa dana operasional ataupun peralatan dari instansi-instansi terkait ya, karena banyak sekali bantuan fasilitasi untuk usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Nah, salah satunya adalah ketika kita mempunyai IUMK atau NIB, maka legalitasnya menjadi resmi. Nah, demikian Bapak dan Ibu terkait legalitas yang sudah kami share di video saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu untuk memulai usaha baru. Bismillah, insya Allah kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.